Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di atas. Tahukah kamu benda apa itu? Benda itu dibuat oleh manusia di bumi. Benda itu diluncurkan ke luar angkasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama untuk kebutuhan komunikasi. Terdapat lebih dari 24.500 benda buatan manusia yang beredar di luar angkasa. Data dari SSN. Apa yang terjadi dengan benda-benda itu? Untuk apa saja benda-benda itu dibuat? Bagaimana cara manusia meluncurkannya dari bumi? Tahukah kamu bahwa kamu lihat itu adalah gambar salah satu satelit buatan. Satelit buatan itu dikirim ke orbit bumi dengan tujuan tertentu. Manusia telah lama meluncurkan satelit buatan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satelit buatan diluncurkan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui roket. Satelit tersebut akan mengumpulkan data dan informasi yang akan dikirim ke bumi. Ada berbagai misi dalam peluncuran satelit buatan manusia, di antaranya yaitu untuk keperluan komunikasi dan informasi. Tahukah kamu misi lain satelit buatan manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita simak percakapan Udin dan Made. Aku baru mengerti bahwa satelitlah yang membantu kita melakukan komunikasi dengan cepat dan akurat, kata ayah. Berkat satelit ini semua informasi tersedia dengan mudah dan cepat. Ayah bilang dulu sangat sulit untuk menyampaikan pesan ke seluruh kampung. Masyarakat harus menggunakan kentongan yang dipukul-pukul keras. Sekarang aku tidak pernah melihat itu terjadi di tempat tinggalku. Iya. Ayah dan ibuku pernah menceritakan hal yang sama. Sekarang semua informasi dapat disampaikan dengan cepat. Misalnya, jika ada tetangga yang sakit atau perlu bantuan, biasanya Pak RT memberitahu warga lewat telepon atau pesan singkat. Bantuan pun segera datang. Itulah yang disebut dengan kehidupan masyarakat modern, serba cepat dan dapat menjangkau banyak orang dalam waktu yang singkat. Tetapi ayah mengatakan ada juga beberapa hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat modern. Ayah belum sempat menceritakannya padaku. Tahukah kamu, Made? Aku tahu itu. Saat ini mudah untuk mengetahui apa saja yang ingin kita ketahui. Pergi ke perpustakaan yuk. Ada beberapa sumber informasi yang dapat kita gunakan untuk menjawab pertanyaan itu. Kita bisa minta bantuan pustakawan di sana untuk membantu kita. Pasti ada artikel yang telah membahas hal itu. Dampak sosial modernisasi. Modernisasi banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kebutuhan manusia yang berkembang pesat adalah kebutuhan teknologi, komunikasi, dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi berkembang dengan pesat saat ini. Komunikasi kini tidak dibatasi ruang dan waktu. Seluruh penghuni dunia berkesempatan untuk saling berkomunikasi dan berkirim informasi. Sejak tahun 1976, Indonesia telah memiliki satelit komunikasi yang diluncurkan ke luar angkasa untuk kebutuhan komunikasi. Hingga kini telah 8 kali Indonesia meluncurkan satelit komunikasi. Satelit terakhir yang diluncurkan pada tahun 2017 adalah satelit Telkom 3 untuk menggantikan satelit komunikasi sebelumnya.
Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi kehidupan manusia. Teknologi industri yang semakin maju dapat melipat gandakan hasil produksi dengan cepat dan dengan kualitas yang tinggi. Selain itu, kemajuan teknologi juga membantu pendistribusian barang hasil produksi, sehingga barang dapat tersedia di mana saja dan kapan saja. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sebagai bagian dari modernisasi dapat pula menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat. Masyarakat yang sudah paham dan mampu memanfaatkan teknologi yang akan semakin maju, sedangkan masyarakat yang belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan semakin tertinggal. Ketertinggalan akan pemanfaatan teknologi dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Masuknya pengaruh asing merupakan salah satu dampak terbukanya sistem komunikasi dan informasi. Pengaruh asing tersebut banyak juga yang kurang sesuai dengan norma masyarakat di Indonesia, sehingga dapat dengan mudah menimbulkan gesekan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemajuan bidang industri menimbulkan pula dampak terhadap masyarakat. Contohnya adalah dengan adanya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri air, tanah, dan udara yang tercemar jelas akan membahayakan kehidupan masyarakat. Industrialisasi dengan menggunakan peralatan canggih pengganti tenaga manusia juga berdampak pada masyarakat. Dampak yang sangat nyata adalah meningkatnya pengangguran. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan bagi mereka semakin sedikit. Meningkatnya pengangguran dapat menyebabkan tindakan kekerasan dan kriminalitas dalam masyarakat. Kemudian, ayo mencoba lakukan kegiatan berikut dengan memperhatikan instruksi berikut. Instruksi yang diberikan adalah A. Membuat peta pikiran dengan menggunakan bacaan di atas dan juga menggunakan sumber informasi lain yang sesuai. Buatlah peta pikiran. Peta pikiranmu sebaiknya memuat beberapa hal berikut. 1. Dampak modernisasi terhadap masyarakat, baik dampak positif maupun dampak yang merugikan yang perlu diwaspadai. 2. Menjelaskan sikap setiap dampak yang disebutkan dalam artikel. Contoh lain dapat didapatkan dari sumber informasi lain yang sesuai. 3. Tulis dan gambar keseluruhan harus jelas dan mudah dibaca. Kamu dapat menggunakan pensil warna atau spidol untuk memperjelas dan membuatnya menarik. Perkembangan dan kemajuan teknologi membantu dan mempermudah manusia jika dimanfaatkan dengan benar. Perkembangan dan kemajuan teknologi digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya sehari-hari. Kemajuan teknologi juga diciptakan untuk memastikan adanya keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat. Membuat clipping dampak modernisasi secara sosial. Kamu telah memahami dampak modernisasi dari artikel dan kegiatan sebelumnya. Sekarang buatlah clipping mengenai hal tersebut. Lakukan kegiatan ini secara berpasangan. Kumpulkan paling sedikit 2 artikel dan gambar dari surat kabar, majalah, atau media lain. Carilah artikel dan gambar yang menjelaskan dampak modernisasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebelumnya, bacalah perintah pembuatannya berikut ini. 1. Gunakan surat kabar, majalah, atau media lain sebagai sumbernya. 2. Jelaskan artikel tersebut dengan menggunakan kata tanya. Di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. 3. Jangan lupa mencantumkan sumbernya. 4. Buatlah clippingmu semenarik mungkin agar mengundang orang lain untuk membacanya. Tulis dengan kalimat sederhana bagaimana artikel dan gambar tersebut menjelaskan dampak modernisasi secara sosial. Kemudian ayo membaca. Bacalah cerita fiksi berikut dengan seksama, lalu lakukan kegiatan di bawah ini. Proyek Rina. Kenapa Rin? Kok mukanya cemberut begitu? Tanya Kak Argia. Membiarkan lamunan Rina. Suasana rumah sepi. Ayah
masih di kantor dan ibu sedang bertandang ke rumah tetangga yang sedang sakit. Hari ini kakak Argia tidak ada kuliah, sedang Rino baru pulang sekolah. Masih dengan seragam lengkapnya, Rino duduk termangu di teras rumah. Ah, Kak Argi, aku sedang berpikir, bukan cemberut, sangkal Rino. Aku sedang memikirkan tentang proyek sekolah, Kak. Kami harus membuat sesuatu yang bisa dijual di hari pasar 2 minggu lagi. Barang tersebut harus hasil buatan sendiri dan tidak boleh menggunakan bahan yang mahal, kata Bu Guru, supaya bisa dibeli oleh teman-teman lain di sekolah. Nah, aku sedang berpikir, kira-kira aku akan membuat apa, jelas Rino. Wah, itu proyek sekolah yang bagus. Dengan begitu kamu dituntut kreatif dan juga berpikir ekonomis. Dulu waktu kakak seusiamu, kakak belum pernah dapat tugas seperti itu, kata Kak Argia sambil mendekati Rino. Tapi itu kan tugas yang sulit, Kak. Rino kan belum pernah punya pengalaman seperti ini. Mana itu tugas perorangan lagi, kata Rino. Kali ini ya benar-benar cemberut. Hei, gurumu tahu kemampuan siswanya sehingga tidak akan memberikan tugas yang melebihi kemampuannya. Tugas itu boleh dibantu kan, hibur Kak Argia. Ah, betul. Itu yang dikatakan Bu Guru. Tugas itu boleh dibantu orang tua, tetapi orang tua hanya boleh mengarahkannya, tidak boleh mengerjakannya. Jadi semua yang akan mengerjakan aku, Kak. Nah, seperti aku bisa minta tolong kakak juga dong. Rino bersemangat menjelaskan arahan Bu Guru tadi sebelum pulang sekolah. Kali ini mata Rino berbinar-binar. Boleh, hari ini kakak tidak ada kuliah, jadi kakak bisa memulainya setelah kamu makan siang. Sekarang ganti baju seragamu, makan siang, terus kita kerjakan, setuju? Kata Kak Argia sambil bergegas memasuki rumah. Rino pun senang, bukan kepalang. Ia segera melakukan yang disarankan kakaknya dan siap di ruang tengah dalam waktu setengah jam. Rino dan Kak Argia pun terlihat sibuk berdiskusi. Rino memegang buku dan pensil, membuat daftar barang-barang yang disukai teman-teman sebayanya yang bisa dibuatnya sendiri. Ia menulis beberapa jenis makanan, mainan, dan alat tulis. Ia juga menuliskan beberapa hingga hiasan seperti gantungan kunci, gantungan kartu pembatas buku, hingga hiasan dinding sederhana. Rino terlihat sangat bersemangat. Kak Argia pun terlihat sabar membantunya. Nah, dari daftar barang tersebut, kamu tentukan barang yang mudah dibuat. Selain mudah dibuat, barang tersebut juga harus disukai oleh teman-temanmu, sehingga mereka mau beli. Saran Kak Argia. Lalu nanti kita akan cari tahu cara membuatnya, jelas Kak Argia. Cari tahu di mana, Kak? Kukira kakak tahu cara membuatnya, kata Rino dengan wajah agak terkejut. Kak Argia tersenyum sambil meninggalkan Rino dan masuk ke kamarnya. Tak lama berselang Kak Argia tersenyum sambil meninggalkan Rino dan masuk kamarnya. Kak Argia duduk di samping Rino dengan membawa komputer jinjingnya. Nah, mari kita gunakan teknologi untuk membantu memecahkan masalahmu, Rin. Kakak akan membantumu mencari tahu cara membuat melalui internet. Dengan internet kita dapat terhubung dengan berbagai situs yang dapat membantu kita, tergantung bagaimana kita mencari dan menggunakannya. Di sini kamu juga bisa mencari ide, menentukan bentuk gantungan kunci yang kamu mau. Kak Argia menjelaskan sambil tangannya lincah menggerakkan jarinya mencari yang ia perlukan melalui komputer jinjingnya. Rino terkagum-kagum melihatnya. Wah, kakak hebat, terima kasih sekali, Kak, kata Rino tak percaya. Tapi Rin, kamu hanya boleh menggunakan untuk membuka situs-situs itu dengan ditemani kakak atau orang dewasa lainnya ya. Kamu belum cukup umur untuk membuka situs-situs melalui internet itu. Tidak semua yang terhubung dengan internet itu sesuai dengan usiamu, jelas Kak Rino. Baiklah Kak Argia, yang penting kita bisa selesaikan proyek ini ya. Terima kasih loh Kak, seru Rino riang. Ayo menulis. Dalam sebuah cerita fiksi biasanya terdapat satu tokoh utama dan satu atau lebih tokoh tambahan.
Tokoh keduanya biasanya ditentukan dengan melihat beberapa yang sering sang tokoh muncul dalam cerita atau dialog. Di dalam cerita tersebut, kita juga dapat menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dengan melihat jalan cerita tentang siapa cerita tersebut. Tokoh tambahan biasanya mendukung tokoh utama dalam cerita fiksi. Peran tokoh tambahan salah satunya untuk memperjelas watak tokoh utama. Lakukan kegiatan berikut dengan mengikuti petunjuknya. 1. Sediakan kertas ukuran A4 atau folio. Gunakan format diagram berikut ini untuk menuliskan tokoh utama, tokoh tambahan, watak, dan tempat terjadinya cerita fiksi proyek Rino. Kemudian yang kedua, pada tempat yang disediakan, tulislah isi cerita dari cerita fiksi di atas. Judul cerita, kalian tulis di tengah, kemudian watak tokoh utama, gambar tempat peristiwa, hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan, dan watak tokoh tambahan. Kemudian isi ceritanya berkisah tentang apa. Kalian dapat menuliskannya pada buku bahasa Indonesia kalian. Kegiatan selanjutnya yaitu ayo berdiskusi. Kamu telah membaca cerita fiksi yang berjudul Proyek Rino. Dari cerita tersebut, adakah hal yang mirip dengan keadaan atau peristiwa yang terjadi dalam kehidupanmu sendiri? Hal penting apa saja yang dapat kamu dapatkan dari cerita tersebut? Bagaimana cara kita dalam menggunakan kemajuan teknologi untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa? Ceritakanlah kepada teman sebangkumu. Berikut ini adalah diskusi percakapan antara Made dan Udin. Apa yang sedang kamu renungkan, Udin? Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu yang penting sekali. Sebenarnya tidak terlalu penting, Made. Saya hanya berpikir bahwa ternyata sistem tata surya kita merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Setiap anggota tata surya mempunyai jalur sendiri. Mereka melakukan bagiannya tanpa mengganggu anggota yang lain. Coba bayangkan jika salah satu planet tidak mau berada di jalurnya. Pasti berakibat pada planet-planet lain, termasuk bumi kan? Lalu apa jadinya? Wah, saya suka pemikiranmu itu, Udin. Untuk perumpamaan yang bagus sekali tentang pentingnya persatuan dan kesatuan di sekeliling kita. Ya, apa jadinya jika masyarakat di dalam negara kita tidak bersatu? Pasti kacau, balau, dan tercerai-berai. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan harapan semua bangsa yang berdaulat di muka bumi, termasuk Indonesia. Bangsa yang bersatu akan memudahkan pembangunan yang tercapainya cita-cita bangsa. Apa sebenarnya makna persatuan? Makna persatuan dan kesatuan itu sendiri, mari kita cari tahu dengan membaca bacaan berikut. Makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, dan adat budaya. Makna kesatuan di dalamnya adalah negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Dari segi geografis, kita dapat melihatnya dari peta wilayah Indonesia. Pengertian wilayah Indonesia berarti bagian bumi yang terbentang dari 90 derajat sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan batas-batas wilayahnya. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah juga rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di dalam wilayah itu. Senasib karena berasal dari bangsa yang merdeka dan membentuk negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia
atau NKRI. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia juga bermakna semangat bagi para pemuda bangsa yang berikrar dalam Sumpah Pemuda. Para pemuda dari berbagai suku bangsa berikrar pada sebuah kongres pemuda tahun 1928. Kesadaran terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tonggak sejarah bersatunya tekad pemuda Indonesia. Para pemuda bertekad untuk Indonesia yang bersatu dan Indonesia sebagai sebuah kesatuan. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, istilah persatuan Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk memacu semangat perjuangan bangsa. Hal tersebut juga tercantum pada pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setelah itu, ayo berdiskusi. Bersama dengan teman sebangkumu, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini pada buku PPKN kalian. 1. Apa makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari bacaan tersebut? 2. Apa makna persatuan dan kesatuan bangsa menurutmu sendiri? 3. Bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa diupayakan oleh para pendiri bangsa? 4. Bagaimana makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini? Berikanlah beberapa contoh. Yang kelima, carilah satu berita utama tentang peristiwa yang terjadi di Indonesia. Berita utama yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Bacalah berita utama tersebut dengan seksama. Diskusikan dengan teman sebangkumu tentang makna persatuan dan kesatuan yang ada di dalam berita utama tersebut. Kemudian, ayo renungkan. Bagaimana pendapatmu tentang cara hidup masyarakat modern yang kamu lihat di sekelilingmu? Apa saja pengaruh berkembangnya teknologi komunikasi terhadap kehidupanmu sehari-hari? Kegiatan selanjutnya yaitu kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, diskusikanlah tentang kesepakatan atau aturan menggunakan peralatan elektronik, komputer, atau telepon genggam sebagai sumber informasi. Sumber informasi yang dimaksud adalah yang berasal dari media cetak maupun media digital atau elektronik, seperti koran, majalah, televisi, atau internet. Demikian pembelajaran kali ini. Kiranya cukup sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.